Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Dian Eka Wardani, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Bosowa dengan NIM 45241082168, asal instansi UPT SDN 26 Sapinggang. Pada hari Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat! Sehat? Sehat! Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah! Enak perasaannya? Enak! Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Terlebih dahulu kita akan membaca doa. Membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Seluruhnya duduk siap. Marilah teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, saya mau tahu apakah semua hari ini hadir atau tidak. Coba dicek samping kiri kanannya. Apakah ada kursi yang kosong? Tak ada. Ada? Ada yang tidak hadir? Kenapa Gibran? Silakan. Ya. Kita doakan temannya supaya cepat sembuh ya. Angka lebih baiknya kalau kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sepakat? Kesepakatan yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Coba dibayangkan, di sekolah kita tidak ada aturan. Misalnya, datang ke sekolah dengan tidak menggunakan seragam atau bajunya di luar. Apa yang akan terjadi? Marahi. Di sini ada aturan yang berlaku tidak? Ada. Apa aturannya? Tidak boleh keluar baju. Oke, coba dicek kerapiannya. Kalau begitu coba dicek kerapiannya. Tunggu. Oke, sudah rapi. Jilbabnya diperbaiki, bajunya dirapikan. Sudah? Sudah. Itu merupakan salah satu contoh aturan yang berlaku di sekolah. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik menunjukkan sikap sebagai warga yang bertanggung jawab dengan menaati aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, tujuan pembelajaran siapa yang bisa baca? Oke, diam. Saya tunjuk satu orang. Oke, silakan ketua kelas. Di situ saja ketua kelas.
Mengklasifikasikan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar aturan di lingkungan sekitar. Oke, yang kedua siapa yang mau? Saya kan. Oke, silakan. Mana Bu? Nomor 2. Peserta didik dapat Memberikan memberikan contoh pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar. Oke, dengan mempelajari materi ini selain untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, tentunya ini sangat membantu anak-anakku sekalian untuk bisa hidup disiplin dengan segala aturan yang berlaku di negara Kita. Penilaian pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap yang mencakup disiplin bertanggung jawab, toleransi, rasa ingin tahu dan inisiatif. Rasa ingin tahu, ada umpang balik. Oke? Kalau ada yang tidak dipahami, pertanyakan. Keterampilan berdiskusi dan presentasi. Jadi sebentar kita akan diskusi, lalu satu orang perwakilan masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Pengetahuan, oke. Pada saat ini sebentar kita akan melakukan dua LKPD, yaitu LKPD kelompok dan LKPD individu. Kelompok itu ya kalian berkelompok. Kalau individu itu sendiri-sendiri. Oke? Sepakat? Sepakat. Kelas 4. Ibu lihat sudah duduk berdasarkan kelompok. Saya tunjuk saja begini, saya bentuk saja begini. Yang sehari-harinya saja, Dik. Oke. Kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kelompok pertama. Silakan berembus dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 toh? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok. Oke. Di LKPD-nya itu tertulis nama kelompok. Silakan dikerjakan dan dituliskan nama kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya sebelum menjawab. Dijawab nak? Jawab. Nama kelompok. Terus nih kita jawab ini. Diperhatikan gambarnya. Nama Atta siapa? Nama Atta. Ini nama di sini, nama di sini. Ini nama Atta. Tulis nama Atta. Tulis nama kelompoknya. Ini apa di sini? Silakan bekerja kelompok. Ini saya tidak perhatikan.
berbaris, oke? Dan Aturan yang berlaku tidak boleh berkelahi tidak boleh berkelahi. dan lokasi sekolah. Oke. Jawabannya kelompok 1, kelompok 3. Benar. Caca. Berikan aplaus. Oke, kelompok 2. Hai. Halo. Halo. Hai. Fokus dengan temannya nih. Oke, kelompok 2. Tinggallah gambar-gambar dari kerjakanlah tari berikut bersama teman sebelah sesuai gambar duduk berjalan. Dilarang bicara kotor. Oke, kelompok 2 Berina. Kelompok 2. Halo. Gambar pertama menunjukkan apa? Berbaris. Terus aturan yang berlaku apa? Oke. Lokasi? Sekolah. Oke. Cocok? Cocok? Oke, berikan aplaus. Kelompok 2. Oke, naik. Satu orang, kelompok 1. Gambar pertama menunjukkan apa? Baris berbaris. Baris berbaris. Aturan yang berlaku? Aturan yang berlaku? Tidak boleh saling mendorong. Tidak boleh saling mendorong. Lokasi? Lokasi di lapangan sekolah. Di lapangan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Lanjutkan video berikut. Dimanapun kita berada, kita selalu bertemu dengan aturan. Karena aturan itu penting. Aturan bisa menciptakan kehidupan yang tertib dan nyaman. Apa sih aturan itu? Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati. Kemudian, bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Oke. Apa sih aturan itu? Apa yang dimaksud dengan aturan? Yang melanggar hukuman, mendapat hukuman. Yang melanggar peraturan akan mendapatkan Nah, tetapi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai aturan di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan menyaksikan video, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan berbagai aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu melaksanakan tata tertib dan peraturan di sekolah. Perhatikan ya. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua orang agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama di lingkungan Sekolah. Siapa yang sering bajunya di luar? Ya. Oke, lain kali tidak boleh seperti itu. Oke? Aturan yang berlaku di sekolah adalah harus berpakaian Rapi. Dengan mematuhi aturan, kita menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Aturan membantu kita hidup rukun dan menghargai hak orang lain. Berikut beberapa contoh menaati peraturan di lingkungan sekitar. Yang pertama, membersihkan kamar sendiri tidak membentak orang tua. Itu contoh aturan di lingkungan sekitar yang terjadi di rumah. Oke, datang tepat waktu, memakai seragam dan tidak berkelahi. Itu contoh aturan yang
Silakan dibersihkan kamarnya, dirapikan sendiri. Terus tidak membentak orang tua. Dilarang membentak orang tua. Kalau di sekolah yaitu datang tepat waktu. Memakai seragam sekolah. Berpakaian rapi. Berpakaian sopan. Dan tidak berkelahi atau bertengkar. Kalau di masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Contoh menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuat keributan. Dan kalau di luar dari jam sekolah tidak boleh bertengkar dengan temannya. Kalau bertemu orang harus saling menghargai, tidak boleh bertengkar. Oke. Menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tetangga di samping rumahnya dihormati, jangan ditotoai. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kembali. Di video ya. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 15 menit. Tugasnya yaitu mencari pasangannya. Mana yang cocok? Iya. Gambar yang cocok untuk mengambil antrian yaitu ini membersihkan anggota tubuh. Kalau ini mengambil nomor antrian. Ini gambarnya ada di sebelah. Terus ini tinggalkan. Ini gambar rumah mana yang cocok di sini. Yang kita isi kepada orang tua. Berarti sudah semua? Yang belum yang mana? Masih ada? Oke, selesainya cepat nak. Oke, saya mau satu orang maju ke depan. Siapa yang berani? Silakan bawa tugasnya nak, bawa tugasnya. Dengar gini dulu, yang lain dengar temannya. Halo. Hai. Nah, duduk yang tertib. Panggilan masuk ke ruang dokter. Gambar yang cocok itu yang mana? Panggilan obat. Gambar yang mana? Oke, rumah sakit berpasangan dengan Mengambil nomor antrian. cocok? Membersihkan anggota tubuh jika memakai wewangi dan memakai wewangian berpasangan dengan gambar berapa? Berpasangan dengan gambar apa? 5. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Oke, sudah. Oke, berikan aplaus. Oke, terima kasih. Silakan
Jawab. Gambar nomor 2 berpasangan dengan apa? Berdoa sebelum Oke. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk temannya. Siapa lagi yang mau? Oke, silakan. Gambar nomor 1 berpasangan dengan apa? mengambil nomor meminta izin kepada orang tua ketika saat keluar rumah. Oke. Hai. Hai. Halo. Mengambil nomor antrian, duduk di ruang tunggu dan menunggu panggilan. Itu biasa terjadi di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Meminta izin kepada orang tua ketika hendak keluar kemanapun. Rumah. Membersihkan anggota tubuh jika perlu memakai wewangian, rapi dan tertib dan meletakkan alas kaki. Itu biasa terjadi. Masjid atau tempat-tempat ibadah. Oke? Berdoa sebelum bepergian, berjalan di trotoar atau di sebelah kiri jalan. Jalan raya. Berdoa sebelum bepergian. Berdoa sebelum menaiki kendaraan. Mengantri menggunakan wahana bermain. Di tempat bermain. Membeli barang sesuai kebutuhan. Supermarket, toko-toko besar, pasar, mall, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Ekamart. Itu semua contoh-contohnya. Contoh untuk membeli semua kebutuhan. Toko swalayan, Indogrosir, semuanya itu masuk. Semua mencukupi kebutuhan. Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Paham? Paham? Apakah kalian memahami materi hari ini? Apa yang dipahami? Apa yang dipahami? Mematuhi? Yang itu contohnya. Dilarang membawa benda. Ya. Terus?
materi apa yang diajarkan hari ini? Materi Disiplin lingkungan sekolah. Disiplin yang pertama, Sekolah. harus berpakaian Rapi. sekolah. Anak-anak sekalian harus berpakaian rapi, bersih, pulang pun harus seperti itu. Oke? Dilarang membawa benda tajam, karena membawa benda tajam bisa saja melukai teman-temannya. Tak boleh ya? Dilarang membantai